Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ingin sedikit menyampaikan materi tentang pengukuran kinerja menggunakan metode Balance Scorecard. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Yanti Ayu Maulidiah, yang kedua Auxilia Dorada Amaral, yang ketiga saya Halimatus Sadiah, dan yang terakhir adalah Indah Munfaati. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Yanti Ayu Maulidiah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance Scorecard dikembangkan oleh Drs. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance Scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pengertian pengukuran kinerja yang meliputi 1. Kinerja performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 2. Pengukuran kinerja. Tujuan syarat indikator, model, dan proses. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indah Munfaati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang ketiga, fungsi dari Balance Scorecard yang pertama memberikan struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau SDM organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dalam berbagai cara yang berbeda dan unik. Yang kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Yang ketiga, ini menjelaskan dengan departemen dan divisi. Selanjutnya, yang keempat, ini membantu karyawan Anda melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategis organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi yang berfokus pada strategis, Balance Scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Yang kelima, itu membuat strategis Anda terus pada track-nya. Oke, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Auxilia Dorada Amaral. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Perspektif keuangan. Perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. 2. Perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan Anda, apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk pelanggan dan pasar Anda. 3. Perspektif proses internal. Proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan keuangan? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab oleh perspektif ini. Di sini Anda akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerjanya. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara perspektif ketiga adalah tentang posisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud karena mencakup spektrum
yang begitu luas, perspektif ini sering dipecahkan menjadi komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, modal manusia keterampilan. 2, modal informasi database. 3, modal organisasi budaya. 5, contoh tabel balance scorecard. Proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan misi dan visi masa depan yang jelas. 2, tentukan tujuan strategis. Yang ketiga, tentukan faktor penentu keberhasilan. Yang keempat, pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. 5, tetapkan tujuan, rencana, tindakan, dan inisiatif. Poin-poin ini hanyalah beberapa aspek tentang bagaimana menetapkan tujuan dan memilih indikator. Berikut adalah contoh peta strategis yang dihasilkan selama pengembangan proyek Balance Scorecard. Nah, dari sini sudah dapat dimengerti bukan bagaimana cara kinerja menggunakan metode balance scorecard. Dan yang terakhir berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari materi berikut. Yang pertama adalah sebagai pengertian kesimpulan bahwa balance scorecard adalah sistem pengukuran kinerja yang fokusnya tidak hanya pada aspek keuangan saja, namun juga pada aspek non-keuangan. Dan yang kedua adalah pengukuran kinerja tersebut dengan memandang 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang terakhir adalah perspektif proses bisnis internal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.